Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Mudah-mudahan sehat selalu lahir dan batinnya. Jangan lupa untuk tetap meluruskan niat. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini menjadi amalan yang dapat menyelamatkan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Di hari ini kita di pertemuan yang ketiga akan membahas tentang mereview dulu pada kebenaran yang minggu kemarin sudah kita bahas. Kemudian hari ini targetnya membahas tentang masih proposisi majmu, istilah-istilah para proposisi majmu, kemudian hukum-hukum aljabar proposisi, dan juga proposisi bertingkat. Mohon agar disimak video ini baik-baik karena akan mempengaruhi nilai Anda apabila ternyata jawaban yang dipilih itu kurang tepat. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu proposisi, pengertiannya, kemudian ciri sebuah pernyataan dikatakan sebuah proposisi, kemudian kombinasi proposisi dengan menggunakan operator dasar yaitu konjungsi, disjungsi, dan negasi ya. Kemudian proposisi yang dibentuk dari kombinasi proposisi atomik itu akan membentuk yang disebut dengan proposisi yang dibentuk oleh proposisi atomik yang dikombinasikan akan membentuk proposisi majmuk ya. Untuk menentukan kebenarannya dari proposisi majmuk tersebut, untuk mempermudah kita biasanya kita gunakan tabel kebenaran, di mana tabel kebenaran ini nilai kebenarannya ditentukan dari nilai masing-masing proposisi atomiknya. Jumlah baris pada tabel kebenaran ini tergantung dari jumlah proposisi atomik pada proposisi majmuk tersebut, ditentukan oleh rumus 2 pangkat N ya. Dimana N ini menunjukkan banyaknya proposisi atomik yang berada pada proposisi majmuk tersebut. Contoh misalkan untuk tabel kebenaran konjungsi, di mana konjungsi itu ekspresi logikanya P konjungsi Q. Berarti di sini ada 2 operan yaitu P dan Q. Ada 2 buah variabel yaitu P dan Q. Berarti 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, sehingga di tabel kebenaran tersebut terdiri dari 4 baris ya. Untuk menentukan nilai kebenarannya kemarin sudah dibahas, kita bisa menggunakan true untuk benar dan false untuk salah, atau kita bisa menentukan huruf B sebagai inisial dari benar dan S salah, atau kita juga bisa menggunakan 1 untuk benar atau true dan 0 untuk salah atau false ya. Saya sarankan lebih baik menggunakan 1, 0 untuk mempermudah kita dalam menentukan tabel kebenaran ya. Nah, sehingga karena ada 4 baris, nilai kebenaran itu hanya 2, berarti masing-masing itu terdiri dari 2 nilai kebenaran yaitu benar-benar dan salah-salah. Untuk mempermudah kita, berarti kolom yang pertama kita tulis saja benar-benar, salah-salah, 1, 1, 0, 0 ya. Itu secara berurutan. Kalau tidak dari besar dulu, berarti dari kecil dulu, atau 0, 0, 1, 1 terserah Anda, tapi konsisten ya gitu. Nah, berarti kita tulis 1, 1, 0, 0. Nah, di kolom yang kedua untuk variabel yang kedua, maka jumlah penulisan nilai kebenarannya itu setengahnya. Kalau tadi 2 nulis benarnya, kalau sekarang berarti jadi 1, jadi benar salah, sehingga masing-masing tetap jumlahnya ada 4, nilai benar ada 2, nilai salah ada 2. Bisa dipahami ya gitu. Nah, dengan menuliskan seperti ini maka nanti akan mempermudah kita menulis semua nilai kebenaran ya. Nah, sehingga untuk menentukan nilai dari ekspresi majemuknya itu tinggal kita selesaikan saja. Ingat, konjungsi kemarin sudah dibahas, ini adalah operatornya seperti perkalian, berarti 1 kali 1 ya 1 ya gitu. Kalau konjungsi berarti kan bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Makanya ciri khasnya kalau untuk konjungsi kita tidak usah mengurut satu-satu, sebetulnya tinggal dilihat aja kalau di baris itu ada angka 0
atau huruf F ya, false, atau huruf S, maka berarti hasilnya adalah salah ya, atau F atau no gitu ya. Di sini juga ada F, berarti F juga, di sini ada F, berarti di sini F juga. Sehingga nilai kebenarannya adalah 1, 0, 0, 0 ya gitu. Artinya konjungsi akan bernilai benar apabila keduanya bernilai benar, berarti yang lainnya salah ya. Nah, disjungsi operatornya seperti huruf P ya, berarti seperti tadi untuk menuliskan tabel kebenarannya ya, berarti benarnya ada 2, salahnya ada 2. Kemudian di kolom kedua itu selang-seling antara benar salah. Kemudian konjungsi itu operatornya seperti penjumlahan, berarti 1 ditambah 1 di sini bernilai 1, benar ditambah benar ya tetap benar. Kemudian pokoknya kalau konjungsi mudahnya apabila ditemukan angka 1 aja ya di baris tersebut, maka hasilnya 1. Di sini ditemukan T, maka kesimpulannya T, ditemukan T juga kesimpulannya T. Di sini tidak ditemukan T, maka kesimpulannya adalah F ya. Sehingga konjungsi itu bernilai benar, bernilai salah apabila keduanya bernilai salah ya. Jadi salah apabila keduanya salah, berarti yang lainnya benar. Berarti artinya kalau salah satunya benar ya benar, kalau keduanya benar ya benar. Nah, negasi berarti negasi kebalikan dari kondisi yang ada. Berarti kalau P-nya bernilai benar, maka berarti negasi P-nya bernilai salah. Kalau P-nya bernilai salah, maka negasi P-nya bernilai benar. Tolong diperhatikan, ini barisnya double ya, sehingga baris 2 harusnya tidak ada, baris 4 juga harusnya tidak ada. Karena proposisinya hanya ada 1, berarti harusnya menjadi 2 pangkat 1, berarti 2 cukup 2 baris saja, yaitu baris 1 dan baris yang ketiga, atau baris 2 atau baris 4 ya. Nah, ini juga kembali sudah kita bahas ya. Nah, dalam proposisi bertingkat biasanya kita menggunakan ekspresi atau menggunakan simbol kurung buka kurung tutup tanda kurung, itu untuk mempermudah kita melihat subekspresi, di mana di subekspresi itu biasanya harus kita operasikan lebih dulu dibanding yang lainnya ya, akan menunjukkan kedudukan atau pengelompokan dari sebuah subekspresi. Kemudian selain tanda kurung juga dalam proposisi bertingkat, operasi yang harus dahulu kita kerjakan yaitu operasi negasi dulu, baru negasi yang lainnya ya. Sehingga negasi P konjungsi Q itu berarti artinya kita negasikan dulu P-nya, baru dikonjungsi dengan Q ya, bukan dikonjungsi dulu P dan Q-nya baru dinegasikan, nanti hasilnya akan berbeda ya. Nah, ini oleh minggu kemarin ya gitu. Saya sudah lihat tapi belum menilainya satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama coba kita bahas saja, berarti ekspresi di nomor 1A itu P dikonjungsi dengan negasi Q ya. Berarti kita lihat di sini ada 2 variabel yaitu P dan Q. Karena ada 2 variabel, maka berarti N-nya itu adalah 2, sehingga jumlah barisnya berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 2 berarti hasilnya adalah 4 ya. Berarti kita buat kolomnya sesuai dengan ekspresi ini. Berarti kita lihat proposisi atomiknya P dan Q, berarti kolom pertama kita buat untuk variabel P, proposisi atomik P, kemudian yang kedua untuk proposisi atomik Q ya. Kemudian di sini ada ekspresi negasi, berarti ini harus lebih dulu kita kerjakan, berarti di kolom yang ketiga kita buat negasi Q ya. Nah, setelah negasi Q ada, baru berarti negasi Q itu kita konjungsi dengan P, maka di kolom terakhir kita tulis P dikonjungsi dengan negasi Q. Bisa dipahami ya. Nah, berarti nilai kebenarannya P, karena di sini ada dua variabel dan barisnya ada 4, berarti untuk penulisannya kita tulis dulu nilai benarnya 22 ya. Berarti untuk yang P berarti kita tulis 1100 gitu. Kemudian untuk Q berarti setengahnya, kalau ini 2 kali nulisnya berarti 1 kali berarti 10 seperti ini ya. Sekarang negasi Q. Nah, yang ditanya itu negasi Q, berarti artinya kebalikan dari kolom ini, berarti kita jangan lihat lagi kolom P ya. Yang kita lihat adalah kolom Q-nya, negasi dari kolom Q. Berarti kalau baris 11 maka negasinya menjadi 0, kalau baris 20 maka negasinya menjadi 1, begitu seterusnya, sehingga hasilnya negasi Q itu akan kebalikannya dari kolom Q gitu. Nah,
kolom P sudah ada nilainya, kolom Q sudah ada, berarti berikutnya kita bisa konjungsi antara P dan negasi Q. Nah, karena yang dikonjungsi adalah P dan negasi Q, berarti yang kita lihat hanya dua kolom ini, berarti kolom pertama dan kolom ketiga. Berarti kita seolah-olah tutup aja yang tidak digunakannya biar kita nggak pusing dan tidak keliru. Ya, kita tutup seolah seperti ini karena yang dioperasikan adalah P dan negasi Q. Diapakan antara P dan negasi Q? Dikonjungsi. Kalau dikonjungsi berarti artinya dikalikan. Ingat, dikalikan. Tadi untuk perkalian cirinya apa? Kalau ditemukan angka 0 di baris itu maka hasilnya adalah 0. Kita lihat di sini ada 0, di sini ada 0, di sini juga ada angka 0 di baris yang keempat, sehingga hasilnya akan menjadi 0, 1, 0, 0. Berarti hanya baris 2 saja yang keduanya bernilai 1, yang hasilnya adalah 1, yang lainnya bernilai 0. Jadi kita tidak usah 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0 juga gitu. Jadi cara cepatnya berarti lihat aja kalau konjungsi ya, kalau di baris itu ada angka 0 berarti hasilnya 0 gitu. Berarti kalau keduanya 1 bernilai 1 gitu. Nah, sehingga nilai kebenaran dari ekspresi P dikonjungsi dengan negasi Q itu adalah 0, 1, 0, 0 atau false, true, false, false. Bisa dipahami ya. Sekarang untuk yang B, negasi P dikonjungsi dengan negasi Q, berarti sama variabelnya ada P dan Q, berarti otomatis ada 4 baris juga. Berarti kita tulis kolom P karena ini proposisi dasarnya ya gitu, proposisi atomik yang belum dikombinasikan. Kemudian Q-nya, kemudian di sini ada negasi P, berarti kita buat kolom untuk negasi P. Kemudian di sini ada negasi Q, berarti kita buat kolom negasi Q. Kemudian setelah diketahui nilai kebenaran dari negasi P dan negasi Q, baru berikutnya dikonjungsi, berarti ada kolom dulu. Bisa dipahami ya cara pembuat tabel kebenarannya. Nah, sehingga berarti tadi untuk yang P benar-benar salah-salah ya. Untuk yang Q berarti penulisannya cukup 1 kali tapi sampai baris yang keempat. Kemudian negasi P ya, namanya negasi P. Negasi P berarti otomatis kebenarannya harus kebalikan dari negasi P. Kalau baris yang pertama 1 berarti negasi P-nya adalah 0. Ini juga sama, negasinya 0. Kemudian yang baris ketiga 1 dan baris yang keempat juga 1. Sehingga untuk yang kolom negasi P menjadi 0, 0, 1, 1. Ya. Untuk negasi Q berarti kebalikannya dari Q. Kalau kita tadi nulis 1, 0, 1, 0, berarti sekarang berarti kebalikannya 0, 1, 0, 1. Nah, negasi P dan negasi Q sudah diketahui, berarti yang kita lihat hanya kolom 3 dan kolom 4. Kita tidak usah melihat lagi kolom 1 dan kolom kedua ya. Operasinya dikalikan tadi. Ingat, kalau dikalikan, kalau menemukan angka 0 maka hasilnya 0. Berarti di sini ada 0, hasilnya 0, di sini juga ada 0, hasilnya 0, di sini ada 0, hasilnya 0. Berarti hasilnya baris yang keempat saja yang nilainya 1. Itu sehingga nilai kebenaran dari ekspresi negasi P dikonjungsi dengan negasi Q adalah 0, 0, 0, 1 atau salah, benar. Bisa dipahami? Ya. Sekarang untuk C. Nah, untuk C juga sama. Negasi dari negasi P dikonjungsi dengan negasi Q. Nah, ingat ini ada kurung buka, ada subekspresi, berarti otomatis kita harus mengerjakan ini dulu. Tapi sebelum mengerjakan ini dulu, kita berarti kerjakan yang ada negasinya. Berarti kita cari negasi P dulu, kemudian cari negasi Q, kemudian cari hasil konjungsi disjungsi antara negasi P dan negasi Q, baru dinegasikan gitu. Sehingga kolomnya berarti proposisi atomiknya P dan Q, jumlah barisnya berarti ada 4. Ini tidak usah kita bahas lagi. Kemudian kita cari negasi P ya, kita cari negasi Q, kemudian kita disjungsi antara negasi P dan negasi Q, baru kita negasikan hasil dari ini. Berarti kolomnya jadi ada 6. Bisa dipahami ya cara menentukan tabel kebenarannya. Kemudian untuk yang P berarti tadi ya, nilai kebenarannya benar-benar salah. Untuk Q berarti benar salah. Kemudian negasi P kebalikan dari P, negasi Q kebalikan dari Q. Kemudian sekarang negasi P
dikonjungsi dengan negasi Ki, berarti yang kita lihat ada kolom 3 dan kolom 4, berarti yang lainnya kita tutup aja ya. Nah sekarang di disjungsi berarti ini sama dengan di jumlah ya, di jumlah. Ingat kalau di jumlah 0, pokoknya kalau ditemukan angka 1 hasilnya itu adalah 1. Kalau ditemukan angka 1 maka hasilnya 1, kebalikan dari konjungsi. Berarti kita lihat di sini di baris 2 ada angka 1, di baris 3 ada angka 1, di baris 4 ada angka 1. Berarti hasilnya menjadi 0, 1, 1, 1. Bisa dipahami? Ya. Nah, negasi P disjungsi negasi Q sudah ada hasilnya. Berarti negasi dari ini bisa kita cari. Berarti tinggal ditulis saja negasi dari, kurung buka, isikan ini, kurung tutup ya. Berarti kolom ini nilai kebenarannya kebalikan dari kolom negasi P disjungsi negasi Q. Berarti kalau baris pertama 0, berarti di negasinya adalah 1. Ini 1 berarti menjadi 0, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, sehingga nilai kebenarannya itu menjadi seperti ini. Bisa dipahami ya. Ini ditutup biar Anda konsen hanya di sini aja gitu ya. Sehingga nilai kebenaran dari negasi P disjungsi negasi Q adalah 1, 0, 0, 0 atau benar, salah, salah, salah. Bisa dipahami ya, mudah ya. Nah sekarang yang D itu P disjungsi dengan negasi dari konjungsi P dan Q ya. Nah berarti di sini kita lihat masih tetap ada dua proposisi atomik yaitu P dan Q, sehingga jumlah barisnya 2, berarti jumlah proposisi atomiknya 2, sehingga baris kebenarannya itu menjadi 4 ya, menjadi 4. Berarti di sini kita lihat ada P, ada Q, kemudian P dan Q dikonjungsi ya, kemudian dinegasikan, baru didisjungsi dengan P kembali. Berarti kita buat kolom kebenarannya P, kemudian Q, kemudian konjungsi ini yang ada dalam kurung dulu ya, kemudian ini ekspresi subekspresi ini yang negasi ini, kemudian berikutnya didisjungsi dengan P, berarti semuanya. Nah nilai kebenarannya berarti ini untuk P, kemudian untuk Q, kemudian untuk P konjungsi Q, ingat ya tadi apabila bernilai benar kedua-duanya berarti benar, yang lainnya 0. Kemudian negasi dari konjungsi P dan Q, berarti negasi dari kolom ini aja, berarti yang 1 menjadi 0, yang 0 menjadi 1, berarti jadi 0, 1, 1, 1. Kemudian berikutnya ya hasil yang ini didisjungsi dengan kolom P, didisjungsi dengan kolom P. Maaf ini ketutup yang P-nya. Yang P-nya tadi kan ini 1100 ya. Yang P-nya 1100 di sini 1100 gitu. Berarti kan kalau dengan ini dijumlahkan pokoknya kalau dijumlahkan, kalau ditemukan angka 1 berarti hasilnya menjadi 1. Oh maaf betul kan dengan P dengan ini sebentar, ini hasilnya berarti menjadi, nah untuk nilai kebenarannya berarti karena ini penjumlahan, berarti apabila di baris itu ditemukan angka 1 maka hasilnya 1, maaf yang tadi belum edit ya, maka berarti hasilnya menjadi 1 semuanya. Sehingga kesimpulannya ini juga sama, kesimpulannya berarti menjadi 1 semuanya ya, menjadi 1 semuanya. Nah jadi nilai kebenaran dari ekspresi tersebut menjadi benar semuanya. Nah untuk yang nomor 1 bagian E ini sama, berarti untuk membuat tabel kebenarannya menentukan kolomnya berarti kolom P, kolom Q, kemudian kita cari negasi P, negasi Q, kemudian dikonjungsi antara negasi P dan negasi Q, baru didisjungsi dengan P, sehingga kolom yang kita buat semuanya itu ada 6 ya.
Nah, untuk urutan nilai kebenarannya sama seperti itu. Kemudian negasi P tinggal kembalikan dari P, negasi Q kebalikan dari Q nilai kebenarannya. Kemudian konjungsi, berarti untuk konjungsi dari negasi P dan negasi Q yang kita lihat berarti kolom ketiga dan kolom keempat. Ingat kalau konjungsi berarti ini perkalian kan ya, perkalian. Berarti kalau ditemukan angka 0 maka hasilnya 0. Berarti hanya ini saja yang nilainya 1. Berarti kolom terakhir saja yang nilainya 1. Kemudian berikutnya yang P di disjungsi dengan hasil ini. Tadi kan P nilainya 1, 0 dan 0 ya, dan 0. Berarti kalau didisjungsi berarti kalau ditemukan nilai 1 maka berarti hasilnya menjadi 1. Berarti di sini hasilnya menjadi 1. Kemudian 1, 0 dan 1 ya. Nah, itu hasilnya. Sehingga kesimpulannya ini nilai kebenarannya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 juga sama, berarti kolomnya ada P, ada Q, variabelnya ya proposisi atomiknya ada P, ada Q, ada R, berarti N-nya adalah 3. Berarti karena N-nya adalah 3, maka 2 pangkat 3 menjadi 8. 2 pangkat 3 menjadi 8, berarti akan ada 8 baris. Akan ada 8 baris, berarti penulisan nilai benarnya itu masing-masing 4 ya. Jadi ada nilai benar, nilai angka 1 dan maksudnya nilai 4 ada, nilai 1 ada 4 dan nilai 0 ada 4 untuk setiap barisnya untuk kolom P dan kolom Q ya. Berarti penulisannya kita urut seperti ini. Berarti P karena 8 tinggal bagi aja menjadi 2, berarti kita tulis benarnya 4, salahnya 4. Kemudian untuk yang Q setengahnya dari P. Kalau P tadi 4, berarti Q 2, berarti benarnya ada 2, salahnya ada 2, karena masih ada 4 baris lagi, benarnya 2, salahnya 2 lagi. Kemudian untuk R berarti setengahnya dari Q, berarti nulisnya 1, benar salah. Bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya kita cari negasi R. Negasi R kan P, Q, mau dikonjungsikan dulu ini boleh, mau dicari negasi R dulu boleh. Negasi R berarti kebalikannya dari kolom R, berarti jadi 01, ya, 01, seperti itu. Baru berikutnya kita cari konjungsi P dan Q. Mencari hasil konjungsi P dan Q berarti tinggal dilihat saja yang kedua barisnya bernilai 1. Kalau ditemukan 0 berarti hasilnya 0. Kalau kedua variabelnya bernilai 1 maka hasilnya adalah 1 ya. Sehingga nilai kebenarannya berarti ini ya. Nah, sekarang berarti yang kita lihat hanya kolom yang ke-4 dan ke-5 saja, karena P dan konjungsi Q disjungsi dengan negasi R ya. Ini penulisannya boleh terbalik karena konjungsi dan disjungsi itu bersifat komutatif, jadi penulisan terbalik itu tidak jadi masalah ya. Nah, karena dijumlah di sini ada disjungsi berarti dijumlah, maka berarti nilai kebenarannya itu akan merupakan kalau di disjungsi maksudnya berarti kalau ditemukan angka 1 maka hasilnya itu adalah 1 ya. Berarti di sini 1, ini keduanya 0 maka berarti jadi 0 ya. Ini berarti 1, ini 1, ini 1, sehingga nilai kebenarannya itu adalah ini ya. Pokoknya kalau disjungsi ditemukan angka 1 maka hasilnya 1, kalau konjungsi kalau ditemukan angka 0 maka hasilnya adalah 0, sehingga nilai kebenarannya logikanya adalah ini atau ini ya. Kemudian untuk yang B berarti kita cari negasi P, kita cari negasi Q, kemudian dikonjungsi, didisjungsi, masing-masing didisjungsi, kemudian berikutnya dikonjungsi dengan R ya. Untuk menuliskan nilai kebenarannya sama tadi, berarti urutannya berikutnya negasi P berarti kebalikan dari P, berarti asalnya nulis benarnya 4, berarti menjadi salahnya menjadi 4, berarti jadi seperti ini. Pokoknya kebalikan dari P ini ya gitu. Kemudian negasi Q berarti kebalikannya dari Q, asalnya benar-benar salah-salah menjadi salah-salah benar-benar. Kemudian berikutnya disjungsi negasi P dan Q, berarti yang kita lihat ini saja, yang lain berarti kita abaikan ya, yang lainnya kita abaikan. Di disjungsi, kalau di disjungsi kalau menemukan angka 1 maka hasilnya 1, berarti ini ada 1, berarti hasilnya jadi seperti ini ya gitu. Nah, sekarang
Yang ini didisjungsi, berarti tinggal ini dengan R. Berarti yang lainnya kita tutup aja, yang lainnya kita tutup saja biar tidak keliru. Nah, didisjungsi, kalau didisjungsi berarti kalau ditemukan angka 1 maka hasilnya 1. Di sini ada angka 1 nih, baris 3 ada angka 1, yang lainnya ada baris angka 1, berarti yang bernilai 0 hanya baris yang kedua saja, sehingga nilai kebenarannya jadi seperti ini. Mudahan ya. Yang terakhir itu disjungsi dari konjungsi P dan Q dengan negasi Q konjungsi R. Berarti sama tadi baris kebenarannya, karena ada 3 variabel berarti ada 8. Kita buat berarti kolom P, kolom Q, kolom R. Kemudian kita cari konjungsi P dan Q, kita cari juga negasi Q. Ya, kemudian kita cari hasil negasi Q konjungsi R. Ya, jadi penulisannya PQ ini ya gitu. Nah, setelah ini ditemukan, ini juga ditemukan, baru hasilnya kita disjungsi ya gitu. Nah, untuk yang P penulisan seperti tadi, Q juga seperti tadi, konjungsi P dan Q, berarti tadi kalau ditemukan angka 0 maka hasilnya menjadi 0 ya. Kemudian R ya, kemudian negasi Q berarti kebalikan dari Q. Kemudian kita operasikan antara R dan negasi Q. R dan negasi Q ini juga sama, boleh kebalik. Pokoknya konjungsi sama disjungsi boleh kebalik ya gitu. Dikonjungsi, kalau dikonjungsi berarti dikalikan, kalau ditemukan angka 0 berarti hasilnya 0. Berarti ini ditemukan angka 0, ini juga 0, ini juga 0 ya, ini 0. Berarti yang satu itu hanya baris kedua terakhir saja gitu, seperti ini. Nah, sekarang ini sudah ada ya, kemudian ini juga sudah ada, berarti berikutnya tinggal kita disjungsi ya. Berarti yang kita lihat itu hanya baris 3 dan baris yang kelima gitu. Kita tutup aja yang lainnya untuk mempermudah kita. Nah, karena dijumlah berarti kalau ditemukan angka 1 maka hasilnya 1. Berarti ini kita lihat baris 1, baris 2 yang bernilai 1, baris 3 bernilai 1, dan baris yang ke-7 bernilai 1 gitu. Sehingga kesimpulannya seperti ini. Bisa dipahami ya, mudah ya. Nah, itu dulu berarti untuk video kali ini. Nanti kita teruskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.